Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Efes Musarraf dengan NIM 230705057 ingin menjelaskan simulasi pemrosesan data cuaca skala besar dan prediksi suhu harian menggunakan teknologi terlanjur. Untuk latar belakangnya, perubahan iklim menjadi tantangan global yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga infrastruktur. Salah satu dampak dari perubahan suhu yang ekstrim dan sulit diprediksi. Prediksi suhu udara secara akurat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan informasi suhu yang tepat. Masyarakat dan pemerintah dapat mengambil langkah proaktif terlebih awal. Proyek ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals yang mendorong aksi nyata dalam mengatasi perubahan iklim melalui teknologi dan inovasi berbasis data. So, detail datanya kami mengambil data melalui website, data perkiraan cuaca di Kaggle, data cuaca di SkyZ Hungaria 2006 sampai 2016. Fitur yang digunakan kelembapan udara dalam persen, kecepatan angin dalam km dan per jam. Kenapa pakai regresi linear? Karena model ini menghasilkan persamaan matematis yang mudah dipahami dan dianalisis, sehingga cocok untuk menjelaskan pengaruh setiap fitur terhadap suhu udara. Terdapat hubungan yang cukup kuat antara kelembapan dan kecepatan angin dengan suhu, sehingga pendekatan linear digunakan untuk sebagai baseline. Jumlah sampel 500 baris data acak. Habis itu tujuannya adalah untuk membangun model regresi linear dari awal from scratch untuk memprediksi suhu udara berdasarkan data kelembapan dan kecepatan angin yang diperoleh dari data perkiraan cuaca. Melakukan praprosesan data cuaca seperti penggabungan data normalisis secara encoding fitur relevan. Melatih dan mengevaluasi model praktif menggunakan matrik performa seperti mean square error (MSE) dan koefisien determinasi to score. Visu langkah-langkah metodologinya adalah praprosesaan data meliputi pembacaan data, pengumpulan variabel angin yang bersifat kategorikal menjadi bentuk numerik menggunakan teknik one-hot encoding. Inisiasi model regresi linear melakukan inisiasi koefisien untuk masing-masing fitur kelembapan, kecepatan angin, dan intercept diinisialisasikan dengan nilai acak. Perhitungan prediksi yang error. Prediksi suhu dihitung dengan persamaan regresi linear dan error dihitung sebagai selisih antara prediksi dan nilai aktual. Selanjutnya platform fleksibel, AWS, Azure, Google Cloud menyediakan platform HPC dan AI. Langsung kita masuk ke kode programnya. Oke, baik, di sini kita akan masuk pada untuk kodenya. Jadi dalam proyek ini kita akan mencoba mencari hubungan dua variabel dan membuat model prediksinya dengan menggunakan regresi. Data yang digunakan adalah data cuaca di SkyZ area dari tahun 2006 sampai 2016. Pertama itu kita import package-nya, PowerPoint, Comfy, Pandas, dan lain-lain. Itu ambil data jika belum ada. Langsung kita ambil data dari weather, masuk di Kaggle, di pas cari aja weather. Itu cuaca untuk di seluruh ini. Bisa untuk analisisnya di data ini terlihat memiliki campuran antara angka dan bukan angka objek. Dan membuat model machine learning sebaiknya dan merupakan angka dikonveksi lebih dahulu menjadi angka. Hal ini bertujuan untuk mengefisiensi penggunaan storage dan memori dan kompatibilitas. Habis itu dari sini untuk kalau di sini kita untuk mengetahui ringkasan jumlah cuaca, jumlah kemunculan masing-masing kondisi cuaca. Besok yang ini kita itu untuk melihat tipe data dari setiap kolom dalam variabel dalam data frame. Besok beberapa data yang merupakan objek bukan angka. Besok untuk menghapus kolom yang tidak perlu, data yang digunakan terkadang mengandung kolom yang tidak terlalu penting untuk dalam pembuatan sebuah model seperti tanggal,
Tanggal tidak terlalu penting dalam sebuah model karena tidak memiliki hubungan dengan kolom lainnya sehingga tidak dapat dihilangkan. Untuk menghilangkannya, kita pakai ini. Habis itu, untuk konveksi data menjadi angka. Karena konveksi objek menjadi angka akan sangat memakan waktu jika dilakukan secara manual. Maka kita singular memakai tools yang mengoperasikan tersebut secara otomatis, yaitu label encoder. Ya, kayak ini lah kode. Nah, habis itu untuk kita nampilin 5 baris pertama di frame-nya, the frame here. Habis itu untuk kita nengok data dari setiap kolom dalam frame itu pakai kata perintah def dt types. Data setelah dikonveksi menjadi angka yaitu int 64 dan float 68 64. Tampilan dalam bentuk grafik. Ini bisa kita lihat tuh tipenya dalam bentuk grafiknya. Bisu ini ada satu lagi yang saya tampilin dalam bentuk grafik. Dari grafik di atas dapat dilihat hubungan antara variabel, sebagai contoh antara upright temp dengan temp memiliki hubungan di mana grafik menunjukkan float yang lurus daripada heat map nilai 0,99. Temperatur terhadap upright temperature. Kita coba dengan yang lebih mudah lebih dahulu. Yang pertama sleep trend dan teks. Bagi data menjadi data trend dan teks karena data set yang digunakan saat ini memiliki jumlah yang sangat besar, yaitu sebanyak 96.453 baris. Maka kita akan membaginya sebanyak 95,95% atau 91,630 baris data. Untuk trennya itu 0,05%, yaitu 4.823 baris data untuk testing. Kayak ini. Hasilnya tentu saja sangat bagus dengan skor 0,985. Hal ini karena memandang data linear cukup teratur, kita coba dengan data yang lebih menyebar. Kita pakai kodenya yang ini. Ini hasil dari linear regresinya. So, kelembapan temperaturnya, sleep trend, dan test. Bagikan data menjadi data trend dan test karena data set yang digunakan saat ini memiliki jumlah yang sangat besar, yaitu 96,453.000 baris. Maka kita akan membaginya sebanyak 95,95%, yaitu 91.630 baris data. Untuk trennya 0,5, yaitu 4.823 baris data untuk testing. Besok kita masuk ke regresi, linear regresi. Ini hasilnya menggunakan linear regresi, hasil mendapat 0,409. Nilai ini termasuk rendah, namun dari data yang kita gunakan memang tidak terlalu memiliki keterhubungan. Kita masuk selanjutnya SRV. SRV ini itu support vector regression. Hasil mendapatkan 0,415, tidak berbeda jauh dengan model sebelumnya. Dan perlu dicatat bahwa model SRV sangat powerful dan cocok digunakan pada data yang relatif sedikit. Pada penggunaan data yang besar seperti yang saat ini digunakan, SRV ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan training bundle model lain dalam proyek ini. Random forest regression. Dengan menggunakan random forest regression, hasil mendapatkan 0,499 sehingga lebih baik. Ini regression SRV, hasil digunakan dapat prediksi nilai juga semakin mendekati perbandingan model tersebut. Itu decision tree regression. Itu untuk hasilnya dengan menggunakan regression, hasil mirip dengan RFR. Digunakan dapat skor 0,459. Hal ini karena decision tree merupakan cikal bakal dari adanya random forest untuk memperbaiki kelemahan
yang ada pada result tree. Semua variabel terhadap temperatur. Kita coba dengan semua variabel untuk memprediksi temperaturnya. Nah, hasilnya di sini kita lebih baik daripada hanya memprediksi dengan kelembapan udara saja. Skornya 0,7 yang dicapai oleh random forest regression tentu bukan nilai yang sangat tinggi, namun sudah dapat digunakan dibilang cukup baik. Ya, kayak ini contohnya. Yang random forest regression untuk analisisnya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.